Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa jumpa lagi ya di pertemuan ke-10 ini. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai sebaran hipergeometrik ya. Nah, sebaran ini dia hampir sama dengan binomial ya. Jadi dia ada suksesnya, ada gagalnya. Nah, untuk ciri-cirinya itu, jadi dia yang membedakannya itu adalah dengan ini tidak adanya pengembalian. Nah, misalkan N kecil atau sampelnya itu diambil dari populasi yang berukuran N besar, maka di situ ada K-nya itu sebagai nilai berhasil dan yang gagalnya berarti kan N min K. Untuk rumusnya itu, jadi dia ini sangat mudah sekali ya. Jadi yang akan kita hitungkan itu adalah untuk yang seperti permutasi dan kombinasi. Namun di sini karena dia sudah menanyakan peluangnya, jadi dia itu kemungkinan kejadiannya itu dibagi dengan seluruh kemungkinan. Jadi makanya dia nilainya itu tidak lebih dari 1 karena di sini kan kita adalah dengan peluang ya. Jadi ini misalnya kalau untuk pemilihan mahasiswa ini yang perempuan laki-laki ini sudah pernah kita contohkan di permutasi dan kombinasi ya. Jadi di sini ditanya itu tapi peluang yang terpilih di sini adalah 2 perempuan. Nah, perempuannya itu di sini ada berapa? Ada 4 dan laki-lakinya itu ada 6. Jadi yang diambil itu 3. Sedangkan yang ditanya itu adalah peluang 2 perempuan. Berarti kalau 2 perempuan, berarti cara ngambilnya itu adalah kombinasi 4, 2. Karena perempuannya itu ada 4. Dan laki-lakinya diambil berapa? Diambil 1. Karena di sini kan seluruhnya diambil 3. Berarti sisanya itu 1 ya. Karena perempuannya 2. Berarti laki-lakinya itu diambil 1. Cara memilih laki-lakinya itu adalah kombinasi 6, 1. Nah, itu adalah kemungkinan cara kita memilihnya. Sementara di sini adalah ditanya berapa peluangnya itu ya, peluang kemungkinan tersebut. Jadi ini kombinasi 42 dikali kombinasi 61. Ini yang materi sebelumnya sudah ada ya. Nah, ini dibagi dengan seluruh cara kita untuk memilihnya itu. Jadi seluruhnya ini berapa? 10 diambilnya 3. Nah, berarti kombinasi 10, 3. Ini jadi kombinasi 42, ini kan 4 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial berarti hasilnya 6. Ini kombinasi 61 berarti 6 faktorial dibagi 1 faktorial, 5 faktorial hasilnya juga 6. Nah, di sini 10 kombinasi 10 3 berarti 10 faktorial dibagi 3 faktorial 7 faktorial hasilnya itu 120. Coba kalian hitung ya. Benar tidak ini hasilnya 120. Berarti 36 dibagi 120 hasilnya 0,3. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke distribusi normal. Untuk normal ini dia merupakan distribusi kontinu ya. Nah, nilainya itu dia luasnya itu berbentuk kurva lonceng ya. Nah, jadi itu dia terdapat nilai X-nya, terus rata-ratanya mu-nya itu, dan di sini adalah simpangan baku ya. Nah, nilainya itu sama kalau peluang itu dia tidak lebih dari 1, jadi maksimalnya itu 1 ya. Itu sudah ininya ya. Nah, kalau peluang itu nilainya tidak lebih dari 1. Nah, inilah bentuk loncengnya. Jadi kalau ini luasnya itu seluruhnya 1 ya. Jadi di sini adalah X-nya, yang ditanyanya ini rata-ratanya, dan di sini adalah simpangan baku ya. Ini kalau untuk dia berarti kalau yang dari sini ke sini ini luasnya setengah. Sedangkan semuanya ini luasnya 1. Nah, rumusnya itu dia adalah 1 dibagi akar 2 pi, pi-nya itu 3,14. Ini untuk norma secara umum ya. Dan ini simpangan baku dikuadratkan itu dinamakan dengan ragam ya. Ini nilai X ininya E-nya itu 2,718 seperti materi sebelumnya. Di pangkat min setengah kali X dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku terus dikuadratkan.
Nah, beda nanti ada yang dengan normal itu normal baku ya. Jadi normal baku Z ini kan dia sudah ada di tabel normal. Nah, ini Z itu sama dengan, jadi nanti bila kita udah dapat nilai Z, itu nanti kita lihat di tabel nilai peluangnya itu berapa ya untuk masing-masing nilai Z. Nah, ini berarti Z-nya itu kita hitung dulu nilai Z, nanti kita lihat di tabel nilainya. Z itu sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Nah, jadi seperti ini. Kalau ini tinggal setengah luasnya ya. Nah, selanjutnya, jadi kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini perusahaan listrik itu ya, dia membuat bola lampu. Nah, rata-rata nilai tengah itu ya, nilai tengah itu berarti rata-rata kan mu tadi berarti ini rata-rata dia umur bola lampunya itu 800 jam ya, dengan simpangan baku 40 jam. Ditanya itu berapa peluang, jadi hasil produksinya itu umur lampunya itu bisa bertahan 778 jam sampai dengan 834 jam. Ya. Nah, jadi di sini rumusnya Z-nya itu sama dengan X dikurangi rata-rata bagi simpangan baku. Nah, X-nya itu berapa? Jadi X-nya itu yang ditanyakan ini 778 dan 834. Berarti ini untuk X1-nya itu berapa? 834 dikurangi rata-ratanya 800 dibagi 40 dapatnya 0,85. Nah, ini untuk yang 778, nah itu dikurangi 800 bagi 40 berarti kan negatif 0,55. Nah, berarti peluang umurnya itu 778 jam sampai dengan 834 jam. Berarti Z-nya itu, berarti nilai Z-nya itu kan ini lebih dari negatif 0,55 karena kan 778 itu kan negatif 0,55 nilai Z-nya. Ya, sementara yang 834 itu nilai Z-nya 0,85. Nah, setelah kita dapat nilai Z-nya itu baru kita lihat di tabelnya, tabel Z ya. Jadi kalau untuk ini nih 0,85 ya. Nih 0,85 lihat di tabel Z-nya, nanti di akhir kita jelaskan ya bagaimana cara melihat tabel Z. Nah, yang jelas setelah dilihat dari tabel Z-nya itu kalau untuk 0,85 berarti 0,8023. Nah, ini negatif 0,55 itu 0,29. Dapat hasilnya 0,511. Jadi peluang untuk umur bola lampunya itu 778 sampai dengan 834 itu adalah sebesar 0,511. Dan contoh selanjutnya ya. Nah, di sini rata-ratanya 74, simpangan bakunya itu ini untuk ujian ya, simpangan bakunya itu 7. Nah, sementara 12%-nya itu mendapat nilai A. Ditanyanya itu batas nilai terkecil A ya. Jadi batas nilainya itu. Nah, jadi 12%-nya itu dapat nilai A, rata-ratanya 74. Jadi nilai terkecil untuk A dan jadi nilai tertinggi dari B. Jadi ini kita nyarinya berarti X-nya ya. Nah, Z-nya kalau X itu kan berarti Z dikali simpangan baku tambah rata-rata. Nah, simpangan bakunya 7, rata-ratanya 74. Bagaimana dengan Z-nya? Z-nya kan berarti 0,12%-nya itu kan nilai A. Berarti kalau yang di bawahnya itu berapa? 0,88 ya, 88%. Jadi kita lihat 0,88 itu berapa nilai Z-nya ya. Nah, ini caranya. Jadi 0,88, lihat di sini. Peluangnya itu lihat yang di tengahnya ya, di dalamnya itu mana yang 0,88? Berarti sejauh ya. Sejauh. Nah, di sini 0,88. 0,88 berarti 0,88. Nah, ini ya. Ini 0,88 nih. 0,879 sementara di sini 0,8810. Berarti di sini udah lebih, di sini masih kurang. Berarti dia di tengah-tengah. Berarti 0,075 ya. Berarti dia nilainya itu dari sini lihatnya. Nih. Berarti 1,175. Nah,
berarti 1,175. Jadi lihatnya dari sini ya. Kan udah ditentukan tuh di sini posisinya, berarti lihatnya 1,1 terus di atasnya ini kan 1,175 seperti itu ya. Berarti ini tadi 1,175 ya. Dikali 7 tambah 74 dapatnya 82,25. Berarti nilai A-nya itu kalau dia udah dapat nilai A kalau dia 83 ya kan, karena kan rentang batasnya itu kan 8225, berarti kalau 82 dia masih dapat B ya. Kalau 83 udah lebih dari sini berarti dia udah dapat A. Seperti itu ya. Nanti kalian coba hitung dan coba lihat ini bagaimana cara membaca tabel Z-nya itu. Udah Ibu contohkan ya. Nah, kalian bisa pelajari. Nanti jika ada yang tanyakan, boleh ditanyakan di grup WA kita. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.